Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi Waalaikumsalam anfusina warahmatullahi wabarakatuh. wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang insya Allah semoga dalam kesempatan ini sedang berbahagia. Cukup terdengar suara saya ya? Terdengar, Pak. Cukup Pak. Mas. Oke. Saya coba akan membahas tentang tugas project atau UAS project kita yang sudah kita sampaikan sebetulnya di sesi berapa kemarin ya? Sesi 13 ya kalau nggak salah ya. Coba saya share tugasnya. Nah, ini ya. Di sesi 13 betul, sesi 13. Nah, ini dia tugas project UAS-nya, yaitu diawali dengan kalimat buatlah hipotesis dan selesaikan hipotesis tersebut menggunakan analisis regresi, lengkapi data analisis. Data bisa diperoleh dengan cara studi literatur atau hasil pengumpulan data sendiri. Lakukan analisis, baik analisis regresi linear non-ganda atau analisis regresi linear berganda. Analisis statistik regresi linear boleh menggunakan aplikasi Excel atau SPSS. Interpretasikan output analisisnya. Nah, kemudian ini tugas tersebut di atas harus dibuat artikel jurnal, kemudian submit jurnal di link jurnal kita, jurnal teknik sipil dan lingkungan Nusa atau juga bisa di submit di Akademia Edu ya, atau jurnal lain boleh saja. Kemudian penulisan artikel mengikuti panduan penulis jurnal, di mana artikel jurnal disambit. Terserah kalau di Akademia Edu ini tidak ada panduan penulisan. Ya, kalau di link ada template penulisan. Nah, apabila mau submit di Akademia Edu, maka penulisan artikel diantaranya adalah harus ini. Harus ada judul, nama penulis, instansi penulis, abstrak atau keyword, abstrak dan keyword, kemudian pendahuluan, penelitian terkait, metodologi, hasil dan diskusi, kesimpulan, referensi. Nah, ini contoh penulisan. Saya coba kirim link penjelasan tentang bagaimana cara menulis jurnal ya. Bisa di YouTube saya di mata kuliah metodologi penelitian juga dibahas tuntas bagaimana cara menulis jurnal dari session awal sampai session akhir. Silakan dengarkan, tonton untuk menginspirasi bagaimana cara kita menulis jurnal ya. Nah, ini keterangannya bahwa tugas ini adalah sebagai pengganti UAS. Kemudian disarankan untuk bimbingan intensif. Boleh jadi tugas ini boleh bimbingan ke saya ya. Misalkan bisa menulis pendahuluannya tentang bagaimana, silahkan boleh bimbingan ya melalui WA atau apa, bisa komunikasi atau bisa yang jelas pengen ketemu silahkan kita janjian dulu ketemu di mana bisa ketemu untuk bisa menghasilkan tugas yang maksimal ya. Karena ini sebetulnya saya sifatnya di sini bukan menguji ya, di tugas ini bukan menguji, tapi saya lebih kepada memberikan pembelajaran untuk kita semua. Maka di sini silahkan untuk bimbingan ya, karena sifatnya bukan menguji ya, tapi ini adalah proses pembelajaran. Maka saya persilahkan untuk bimbingan ke saya.
Misalkan saya sudah menulis begini, koreksinya bagaimana? Karena apa? Jadi saya harapkan tulisan kita ini akan bermanfaat. Tulisan kita bermanfaat baik untuk kita sendiri atau bagi orang lain. Itu harapan saya, makanya ya saya persilakan untuk bimbingan supaya tulisan atau artikel ini berkualitas ya. Kemudian dalam Edlin tugas ini isi judul artikel dan link view atau download artikel yang telah disubmit atau publish ya. Nah, kalau di jurnal Testlink tentu ini belum bisa langsung dipublish karena di jurnal Testlink ini publisnya per periode, setahun hanya 2 kali publisnya di Testlink ya. Jadi di bulan Maret dan bulan September publisnya. Berbeda dengan di Testlink. Kalau Testlink itu nanti ada ahli yang mereview ini layak publish atau tidak. Yang tidak layak publish tidak akan dipublish. Yang layak publish bisa saja dikoreksi untuk direvisi terlebih dahulu dan lain sebagainya jika di Testlink gitu ya. Nah, maka apabila kita akan baik ke Testlink ataupun ke Akademi Edu, tetap saya sarankan untuk bimbingan ya. Bimbingan ke saya. Nah, ini sebagai referensi dari penulisan jurnal kita bisa minimal ini. Ini adalah penelitian-penelitian saya yang sudah publis, mulai mengutip dari artikel-artikel ini. Di sini sudah saya catat 1, 2, 3, 4, 5. Boleh tambahkan artikel lain yang lebih relevan dengan yang akan kita tulis gitu ya. Tapi yang 5 ini karena menggunakan analisis regresi semua ini. Ini analisis regresi, ini juga analisis regresi semua ya. Jadi ini bisa mengutip dari sini. Nah, ini tentang perintahnya sudah paham semua ya. Tentang apa yang harus dilakukannya sudah paham semua ya. Biasanya ini secara keseluruhan bisa dipahami ya. Insyaallah. Oke. Selanjutnya setelah kita pahami, saya akan memberikan contoh-contoh atau trik bagaimana cara kita menulisnya ya. Pertama-tama adalah kita tentukan hipotesis. Contoh dari pembelajaran kita sebelumnya, misalkan hipotesisnya adalah apabila kita mengetahui luas bangunan rumah yang akan dibangun, maka akan bisa diprediksikan berapa jumlah semen yang dibutuhkan, misalkan. Ya, kalau di artikel saya itu semua kebutuhan material, tidak hanya semen, ya. Ada 2 artikel yang membahas secara keseluruhan kebutuhan material, yaitu khusus untuk pembangunan rumah dan khusus untuk pembangunan ruko. Artikel yang sudah saya publish, ya. Ada yang di konferen proceeding internasional, ada juga yang di jurnal internasional kuartal 2 ya. Ranking 2 jurnal internasional terindeks Scopus juga sudah saya submit. Artinya apa? Artinya sebetulnya statistik ini akan mendapatkan hal-hal baru, rumus-rumus baru di dalam dunia teknik sipil sebetulnya. Hingga contoh saya menulis artikel ternyata accepted jurnal internasional ranking 2 gitu. Artinya apa? Apabila kita menggunakan di dunia teknik sipil menggunakan statistik dan probabilitas, ini sebetulnya mendapatkan informasi baru, mempunyai novelty yang tinggi. Novelty yang tinggi kan misalkan apa problemnya? Mengapa saya membuat rumus? Saya bukan hanya membuat rumus, model dan program gitu ya, rumus dan program.
Jadi di artikel saya, penelitian saya, dengan menggunakan program yang saya hasilkan, kita cukup ketik luas bangunannya berapa, maka secara otomatis akan terdeteksi kebutuhan materialnya apa saja. Ya, nah itu novelty-nya tinggi sehingga accepted di jurnal internasional, ya, jurnal internasional. Jurnal internasional itu kan ada Q1, Q2, Q3, Q4, dan ini sangat jarang, sangat susah para akademisi menembus sampai ke sana, ya. Dan diantaranya itu merupakan syarat untuk menjadi profesor itu. Kalau belum mampu di jurnal berkuartal, jurnal internasional, itu seseorang tidak akan bisa menjadi seorang profesor. Nah, artinya apa? Yang saya ingin sampaikan adalah bahwa dengan menggunakan metode statistik ini, kita bisa mendapatkan novelty yang tinggi. Nah, contoh tadi saya menghasilkan rumus dan program untuk mengestimasi kebutuhan material. Nah, tetapi sudah ada dua nih yang saya buat artikelnya, khusus bangunan rumah dan khusus bangunan ruko. Nah, bagi para mahasiswa-mahasiswi sekalian, di dalam tugas ini tidak harus seperti saya, semua kebutuhan material, tidak harus, ya, karena tidak akan disubmit di jurnal internasional juga, karena proses di jurnal internasional yang berkuartal, yang punya ranking, ini prosesnya sangat panjang. Ya, saya prosesnya 11 bulan baru terbit, ya. Ada yang 6 bulan baru terbit gitu. Nah, karena ini proses pembelajaran, nah tentu yang ini ke depan mungkin di semester 6 dan semester 7 ini menjadi inspirasi rekan-rekan sekalian yang semester sekarang ini baru semester berapa sekarang? 3 ya? Sekarang semester 3, nanti ke depan harapannya kalau sebetulnya walaupun submit jurnal nasional maupun internasional itu akan sama-sama bisa diakses oleh umum dan semua orang bisa membaca yang mau membaca, ya. Nah, ini tentu akan membawa manfaat bagi masyarakat, akan memberikan informasi-informasi kepada masyarakat yang itulah menjadi insya Allah menjadi amal baik buat kita semua. Nah, rekan-rekan mahasiswa sekalian, dalam tugas ini tidak harus seperti saya membuat program kemudian estimasi kebutuhan material secara utuh satu bangunan rumah. Boleh saja hanya memprediksi material pasir misalkan, atau material semen saja gitu ya, atau material besi saja, boleh hanya itu saja untuk saat ini gitu ya. Atau bisa membahas tentang kebutuhan material pada pekerjaan dinding bata pada bangunan ruko misalkan, itu saja yang dibahas. Atau misalkan kebutuhan material pada pembangunan rumah, udah itu saja, dinding saja misalkan. Atau model estimasi kebutuhan material pada struktur bangunan rumah. Nah, berarti struktur terdiri dari selup, misalkan kolom, balok, lantai, itu boleh itu saja. Nah, artinya apa? Artinya dari data yang saya share, bagi yang mampu mempunyai ide merancang hipotesisnya seperti apa, sebetulnya dari data yang saya share juga bisa dimanfaatkan untuk menulis artikel mahasiswa-mahasiswi sekalian. Nah, nanti boleh saya tambahkan, saya share juga data. Nah, ini data pembangunan rumah. Contoh ini data pembangunan rumah ini terdiri dari struktur beton,
dinding, kusen, pintu, lantai, sanitari, mekanikal dan elektrikal, fondasi, atap, kecatan, plafon, kusen, jendela. Nah, ini lokasinya. Ini adalah data bill of quantity, ya. Ini adalah data bill of quantity. Walaupun salah. Oh, ini sudah saya hitung jumlah materialnya ya. Luas bangunan sekian menggunakan pasir sekian, sudah ada datanya ini. Walaupun belum ada, contoh misalkan seperti ini. Walaupun ini belum ada, ini sebetulnya bisa dianalisis menggunakan analisa harga satuan pekerjaan SNI. Kalau menggunakan beton, berarti berdasarkan analisa SNI. Nah, kalau kita kupas dari analisa SNI kan artikelnya menjadi menarik. Menurut SNI, kebutuhan material seperti beton itu misalkan untuk pasirnya koefisiennya berapa, kemudian untuk semennya koefisiennya berapa, ya, kemudian apalagi kalau struktur berarti splitnya menggunakan berapa dan lain sebagainya. Kita bisa kupas, kita bisa analisis dari sana, kemudian dari data ini menjadi berkembang, khusus misalkan berarti dari 37 data ini, misalkan dari 37 data ini kita khusus akan membahas tentang struktur beton saja, ya, atau kita akan khusus membahas dinding saja. Kita bisa bahas mulai dari analisis SNI yang tahun berapa. Di sana ada koefisien, contoh misalkan dinding untuk memasang 1 meter persegi dinding bata, menurut SNI itu menggunakan batanya berapa, kemudian pasirnya berapa, semennya berapa, termasuk tenaga kerjanya berapa. Nah, ini bisa saja hipotesis kita, misalkan kita akan fokus sama terhadap dinding. Ya. Apabila diketahui luas bangunan rumah, maka akan dapat diprediksikan jumlah kebutuhan material dinding. Misalkan seperti itu hipotesisnya. Nah, maka selanjutnya kita membahas judul yang tepat sesuai dengan hipotesis kita. Nah, ini ya, jadi maksud saya nggak usah yang terlalu berat dalam tugas UAS ini, ya, dalam proyek UAS ini, maksud saya tidak harus yang berat. Bisa hanya struktur saja, bisa hanya dinding saja, bisa hanya lantai saja, bisa hanya pondasi saja, ya, bisa hanya sanitaris saja, bisa hanya pengecatan saja, bisa hanya atap saja. Nah, kalau atap berarti kalau kita akan membahas atap, lebih spesifik maksudnya atap yang kita maksud itu menggunakan strukturnya apa? Apakah kayu? Apakah baja ringan gitu atau apa gitu ya? Bisa dispesifikkan gitu ya. Nah, ini maksudnya ya. Nah, jadi bisa saja sebagian bisa menggunakan data yang sudah di-share. Kalau nggak salah saya ada beberapa nge-share data ya di mata kuliah statistik dan probabilitas ini. Atau jika perlu, silakan saya minta data yang mana yang mungkin saya lupa, yang belum saya share yang mana gitu. Yang mungkin saja bisa kita jadikan dasar untuk menulis artikel kita akan membuat hipotesis apa, ya. Atau contoh data lain. Contoh data lain misalkan, ini rumahnya, kuantitas rumah. Nah, ini sudah, nggak salah juga ini sudah di-share. Ini ada biaya, ada bill of quantity, volume komponen bangunan. Nah, ini tentu selain yang sudah saya bahas, 5 judul penelitian saya tadi gitu ya, yang sudah di-share di editing, kira-kira hal lain apa yang bisa kita
di sini gitu ya, dengan kita memanfaatkan data ini. Contoh kayak yang tadi diantaranya ya, ini hampir sama gitu ya, cuman dia jumlah data aja ya, sama. Oh, coba saya share apa lagi ya. Nah, sebagai gambaran, kalau saya ini ada 24 ternyata. Ini saya sudah membuat rumus di sini. Ini untuk bangunan rumah. Ini adalah material, kebutuhan materialnya. Ini adalah inputnya, data inputnya. Misalkan luas bangunannya 70, maka inilah kebutuhannya. Kebutuhan materialnya gitu ya. Atau misalkan 100 meter, kita 100. Nah, maka otomatis berubah jumlah kebutuhannya. Nah, ini di sini sebetulnya isinya adalah rumus. Rumus dari mana? Rumus yang kita hasilkan dari analisis statistik tadi menggunakan regresi. Nah, ini dia sebetulnya di sini rumus isinya. Rumus yang kita koneksikan ke sini. Nah, ini sebagai gambaran ya, sebagai contoh gambaran. Nah, artinya apakah harus yang lingkupnya seperti ini? Ya tentu tidak. Silahkan jika mahasiswa-mahasiswa sekalian mempunyai data sendiri, hipotesisnya apa. Misalkan hipotesisnya, misalkan kepadatan suatu jalan pada transportasi dapat diestimasikan jumlah kendaraan yang melewati jalan A misalkan. Nah, berarti kita bisa menggunakan data, kita bisa studi literatur orang yang membahas tentang transportasi. Kapasitas jalan, biasanya pada umumnya orang membahas tentang kapasitas jalan di mana. Nah, yang umum biasanya di tempat-tempat yang macet, jumlah jalannya lebar jalannya berapa, jumlah kendaraan yang lewatnya terdiri dari apa saja, kemudian jumlah kendaraan yang lewatnya berapa. Nah, kita juga bisa menggunakan data tersebut. Ya, hipotesis kita apa? Bisa saja kita membuat model faktor dominan kendaraan yang melewati di jalan A misalkan. Nah, faktor dominannya berarti yang terbanyak itu seberat nanti kendaraan apa yang lewat. Nah, kita juga bisa menggunakan analisis statistik. Nah, datanya dari mana? Kita bisa tes literatur, baik dari skripsi, saya rasa akan banyak artikel yang akan menuliskan tentang kapasitas ruas jalan ya. Entah di Sukabumi atau di mana. Saya yakin itu akan banyak. Nah, data itu kita bisa ambil, kita bisa olah menggunakan analisis regresi. Dengan apa hipotesis kita dari data itu? Nah, itu maksud saya ya. Atau yang lain, misalkan kita hipotesisnya dengan diketahui hipotesisnya adalah kita akan memprediksi beban kolom pada bangunan sekolahan. Nah, dengan diketahui jumlah lantai dan luas bangunan, maka rencana beban kolom akan dapat kita prediksikan. Nah, berarti apa datanya? Ya, misalkan sekolahan nih. Sekolahan berarti kita perlu tahu rata-rata dimensi kolom pada sekolahan. Tapi kalau mau pembebanan sebaiknya minimal sekolahannya yang 2 lantai. Dimensi kolomnya berapa yang kemudian beban satu kolom itu akan menerima beban apa saja. Nah, bebannya kan biasanya terdiri dari beban mati. Beban mati itu berarti dari beban kolom itu sendiri, kemudian beban dinding yang ditahan oleh satu kolom itu, beban plat lantai, beban atap, beban angin gitu. Ini udah
udah mempelajari mata kuliah struktur bangunan atau struktur beton dan baja? Belum ya? Belum, Pak. Oh, berarti kalau rencana pembangunan agak berat kayaknya. Kalau belum mata kuliah itu. Agak berat. Yang ngomong transportasi juga belum ya? Perencanaan geometrik itu belum? Paling teknik lalu lintas, Pak. Kayak gitu. Teknik lalu lintas sudah, berarti yang tadi bisa tuh tentang transport ya, tentang jumlah kendaraan dan sebagainya, mungkin bisa. Tapi kalau belum, struktur bangunan belum, teknik fondasi sudah belum? Teknik fondasi belum juga ya? Atau sudah? Belum ya? Belum kayaknya, Pak. Ya? Belum ya? Belum kayaknya, Pak. Ya, kalau belum berarti agak berat membahas tentang pembebanan, agak berat kalau belum. Nah, itu kira-kira itu. Yang selanjutnya berarti kita tinggal memahami tentang bagaimana analisis regresinya dan bagaimana interpretasi dari output analisisnya. Saya rasa kemarin sudah kita bahas tuntas tentang itu, interpretasi output analisis juga kita sudah bahas tuntas. Mungkin tinggal kita diskusikan apa yang belum dipahami dari interpretasi output analisis, ya. Secara garis besar adalah itu ya. Sebelum saya kasih penjelasan tentang bagaimana trik-trik menulisnya, karena saya selanjutnya saya akan menyampaikan latar belakang itu nanti apa saja yang harus kita tulis, di literatur review apa saja yang harus kita tulis, metodologi penelitian apa saja yang harus kita tulis, kemudian di hasil dan pembahasan apa saja yang harus kita tulis, kemudian di kesimpulan apa saja yang harus kita tulis. Sebelum saya menyampaikan tentang itu, mungkin ada yang mau dipertanyakan lebih dahulu tentang interpretasi dari analisis regresi. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Nah, boleh aktifkan speakernya, juga videonya. Apakah sudah paham tentang interpretasi output analisis? Atau cara analisisnya menggunakan SPSS mungkin sudah paham atau belum paham? Oke, mungkin pertanyaan saya pertama begini. Sudah bisakah kita melakukan analisis regresi menggunakan Excel atau SPSS? Jujur, Pak, saya mah sedikit kurang mengerti kerjainnya gimana. Ngerjainnya gimana? Yang menggunakan Excel atau yang menggunakan SPSS? Kayaknya sih dua nana apa dua-duanya? Dua-duanya, Pak, maaf. Dua nananya? Saya kurang bisa Excel, Pak, maaf. Yang lain gimana? Yang lain? Saya coba buka tugasnya ya. Kebetulan belum saya koreksi. Saya coba buka tugasnya. Yang ada analisis regresi tugasnya di sesi berapa? Saya coba buka dulu. Nah, ini analisis regresi linier menggunakan Excel. Kemudian ini tugasnya. Ini data. Dapat ada 25 nih yang mengerjakan tugasnya. Siapa nih yang boleh dibuka?
Coba saya lihat. Aris Pak. Siapa? Aris Gustiana Pak. Aris Gustiana. Nah, ini coba saya buka ya. Ini sepertinya harus di-download dulu nih. Ini agak lama pembahasan di sini lab system kita, nggak apa-apa ya. Ya Pak, nggak apa-apa Pak. Lanjut Pak. Mudah-mudahan zoom-nya tidak tiba-tiba mati. Oke, coba saya buka tadi, saya share hasil download-nya Aris Gustian. Nah, ini bisa kelihatan? Pak, kelihatan Pak. Ini Aris Agustian. Hipotesisnya apa ya? Ini nggak dijelaskan hipotesisnya ya. Ini di sini di sesi bisa jelaskan Aris Gustian ini tugas di sesi berapa tadi ini? 11 apa 12? Gak jelas, suaranya putus-putus Pak. Suaranya putus-putus ya. Tadi yang tugas Aris Gustian itu tugas sesi berapa? Gimana? Sesi 11 ya. Tugas sesi 11. Cukup terdengar suara saya? Oh, ini tugasnya. Dinyatakan variabel Ini gak jelas, jaringannya jelek. Coba yang lain, suara saya cukup jelas nggak? Jelas Pak. Jelas. Oh, berarti yang kurang jelas jaringan yang nggak jelas ya, yang kurang bagus ya. Ini tugas Aris Gustian itu adalah sesi 11. Di sini dinyatakan variabel keputusannya adalah variabel terikat atau Y-nya adalah total biaya pembangunan. Variabel bebasnya adalah X-nya luas bangunan, X2-nya luas pekerjaan lantai, X3 volume pekerjaan struktur beton, X4 luas pekerjaan dinding, dan lain-lain sesuai pada terlampir. Nah, ini perintahnya, lakukan analisis regresi linear berganda minimal melibatkan 4 variabel bebas menggunakan aplikasi Excel. Bagaimana model yang dihasilkan, bagaimana interpretasi dari output analisis. Variabel bebas X ditentukan berdasarkan NIM masing-masing. NIM terakhir 0 sampai 3 gunakan variabel bebas X1. 1 luas bangunan, volume struktur, luas dinding, luas lantai. Oh, ini berdasarkan NIM ya. Oke, Aris Gustian itu berarti tadi NIM-nya berapa? Nah, ini Aris Gustian berarti 5 ya. Akhirnya 5. Nah, ini berarti ini yang ditandain merah ya, ininya Aris Gustiannya ada? Aris Gustiannya ada? Di jalan kayaknya Pak. Di jalan. Nah, tadi siapa yang ngusulin suruh buka punya Aris Gustian ini? Saya buka yang ini saja ya, yang hadir saja ya. Atau boleh inilah, nggak apa-apa. Ini ada variabel yang dieliminasi, hasil sebelum dieliminasi, ini output analisisnya. Yang dieliminasi ini hasil dari variabel yang sudah ditentukan. Kesimpulan bahwa pada saat mengeliminasi kita dapat terus eliminasi sampai data R-square dan standar error dengan hasil mendekati sempurna. Perbedaan dengan teman yang berbeda NIM yaitu hasil dari Y karena kita berbeda variabel. Lagi nih, ini ternyata interpretasinya belum tersampaikan ya. Ini sudah benar nih, cara analisis regresinya sudah benar.
Hanya saja di sini tidak diinterpretasikan. Harusnya di sini R² ini diinterpretasikan. Artinya apa? Nilai R² 0,963 sekian, yang mengartikan bahwa biaya pembangunan dapat dijelaskan oleh variabel apa saja tadi variabelnya? Oleh variabel yang ditentukan tadi tuh yang di line merah dapat dijelaskan sebesar 96,36%. Ini adalah interpretasi dari R². Nah, selanjutnya, ini di 11 kita belum bahas tentang F hitung dan F tabel ya. Ini yang perlu diinterpretasikan. F hitung 66,343 menjelaskan bahwa hipotesis kita apa, diterima atau ditolak ya. Karena dasar pengambilan keputusannya apabila nilai F ini lebih besar dari nilai F tabel, maka hipotesis kita diterima. Tapi kalau nilai F ini lebih kecil dari F tabel, maka hipotesis kita ditolak. Nah, ini interpretasi dari nilai F ya untuk menguji hipotesis. Misalkan hipotesisnya adalah bahwa biaya pembangunan, ini saya lupa nih rumah ruko gitu ya, bahwa biaya pembangunan dapat dijelaskan oleh komponen bangunan, volume komponen bangunan misalkan. Atau boleh spesifik, kalau tadi berarti komponen bangunan terdiri dari apa saja. Nah, ini hipotesisnya adalah, uji hipotesisnya adalah apabila F itu lebih besar daripada F tabel, maka hipotesis kita diterima. Tapi apabila F hitung, ini F hitung itu yang ini ya, F hitung itu yang ini nilainya. Apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis kita diterima. Tapi apabila F hitung lebih kecil dari F tabel, maka hipotesis kita ditolak. Nah, kemarin juga saya sudah berikan bagaimana cara kita menghitung F tabel. Ya, kita F tabel bisa dihitung menggunakan Excel, bisa juga kita menggunakan F tabel yang sudah baku yang ada di dalam buku statistik. Nah, kalau kita mau menggunakan rumus Excel, itu caranya adalah sama dengan nah ini nih, ada rumusnya. F sama dengan F titik INT titik R kemudian ini nih, rectangular F probability bisa diisi ininya. Dalam kurung probability degree of freedom 1, degree of freedom 2. Probability-nya berapa? Misalkan probability-nya adalah, lihat ya, ini Excel saya ya. Iya, Pak. Nah, probability misalkan 5%, berarti 0,5, kemudian titik koma, degree of freedom 1 itu apa? Degree of freedom 1 itu adalah jumlah variabel. Contoh, nah, ini jumlah variabelnya ada 4, maka di sini kita bisa ketik 4, kemudian degree of freedom 2. Degree of freedom 2 itu adalah jumlah data dikurangin jumlah variabel. Misalkan contoh data yang digunakannya di sini berapa? Lihat dulu ke atas, 15 misalkan ya, 18. Kan jumlah datanya 18, variabelnya ada 4, berarti 18 kurang 4, berarti di sini 14. Enter.
Nah, ini F tabelnya adalah 0,881. Artinya F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, ini berarti lebih besar dari F tabel. Ini F hitung, dan yang ini adalah F tabel. Hitung lebih besar dari F tabel, sehingga hipotesis kita diterima. Benar bahwa biaya pembangunan itu dipengaruhi oleh komponen bangunan. Nah, berarti hipotesisnya diterima. Tandanya diterima itu seperti ini. Andai saja ini kebalik, ini lebih kecil, maka hipotesis kita ditolak. Ini interpretasinya ya. Kemudian modelnya, ini di sini modelnya, ini belum ditarik kesimpulan modelnya ini ya, Haris Gustian ya. Modelnya itu adalah, nah ini, di koefisien ini. Berarti kan simulasi modelnya berarti Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah B3 dikali X3 ditambah B4 dikali X4. Karena variabel X-nya ada 4. Ini merupakan analisis regresi berganda. Ya. Nah, berarti dengan seperti ini modelnya seperti apa? Nah, kita bisa lihat dari sini. Ini kita bisa perbesar dulu. Nah, ini. Berarti modelnya adalah Y sama dengan nilai A-nya mana? Nilainya A-nya adalah yang ini. Nilai A-nya adalah ini. Kita sampai sini saja, misalkan komanya nggak usah dihitung. Y sama dengan minus 14,65 60,967. Angka ini adalah sebagai A, ya. Kemudian ditambah nilai B1-nya mana? Ini koefisien X1, B1 apa? Minus 8995907. Ya, saya nggak tuliskan komanya, dikali X1. X1-nya tinggal nanti apa? Ya. Kemudian ditambah nilai B2-nya mana? Yaitu atau koefisien dari X2. Itu ini. 9337 22 dikali X2 ditambah B3-nya mana? B3-nya yang variabel A, yaitu 21 98 337 dikali X3 tambah B4 atau B4-nya mana? B4-nya ini ditambah 3065 349 dikali X4. Nah, berarti dari hasil output analisis ini bisa ditarik kesimpulan modelnya adalah ini. Simulasi modelnya ini, ya, dan modelnya adalah ini. Ini dari contoh punya Haris Gustian, ya.
Bisa dimengerti teman-teman tentang ini? Bisa dipahami? Tadi siapa yang belum paham? Santi atau siapa yang bertanya ya? Bisa dipahami? Atau belum tahu cara analisisnya bagaimana? Jadi yang bertanya siapa? Laras, Pak. Laras ya? Oh. Larasnya kemana Laras? Larasnya menghilang ya? Nah, proses analisisnya saya rasa udah pada tahu ya. Nih Sobat, proses analisisnya tahu kan? Tahu. Ikutin tutorial dari Bapak aja. Iya, kalau yang baca materinya saya yakin bisa. Kalau yang nggak baca, nggak lihat, ya mungkin bingung. Cara mengaktifkan data analisisnya, kan di tutorialnya ada ya. Awalnya kan sebelum diaktifkan, gimana data analisisnya nggak ada tuh. Maka harus diaktifkan dulu data analisisnya, yang kemudian baru kita bisa gunakan untuk analisis statistik. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau tugas ya yang tadi dibahas itu, sebenarnya selain untuk mencari standar error yang nantinya untuk budget pembangunan, itu sebenarnya buat apa ya Pak? Soalnya kayak saya ngerjain nih, kemarin ikutin tutorial kayak, tapi kayak merasa, aduh ini jangan sih gitu. Sini. Bentar ini, yang satu di mute dulu, kurang jelas. Bisa diulangi lagi? Ya, untuk tugas ini yang tadi dibahas itu selain fungsinya buat mencari standar error untuk persiapan budget pembangunan, itu untuk apa ya Pak? Soalnya saya ngerjain kayak cuma buat ngikutin tutorial, terus yang penting tugasnya ada gitu. Jadi kayak kurang paham functionnya itu buat apa. Oke, tadi output akhirnya seperti di dalam contoh jurnal saya itu yang di-share, ada 5 contoh jurnal. Ya. Jadi output akhirnya kan kita bisa menciptakan rumus. Rumus apa? Ya tergantung hipotesis kita. Contoh tadi, misalkan yang tadi, hipotesis tadi, itu adalah untuk menciptakan rumus estimasi biaya pembangunan rumah. Itu untuk mempermudah kita memprediksi biaya pembangunan itu totalnya berapa. Nah, dengan hipotesis tadi, kalau kita sudah tahu rencana luas bangunannya berapa, dengan rumus yang kita hasilkan dari analisis regresi ini, contoh tadi yang saya tulis, baru saja saya tulis rumusnya, dengan dihasilkan rumus, kalau kita sudah tahu luas bangunannya berapa, maka akan terprediksi berapa jumlah biayanya. Nah, output akhirnya adalah kita menghasilkan model. Tetapi di dalam menghasilkan model, kita perlu menjelaskan bahwa rumus yang kita hasilkan itu mempunyai error. Errornya biasanya kalau nggak plus ya minus errornya. Gitu. Jadi apabila menggunakan rumus yang telah kita hasilkan untuk memprediksi apapun tuh, misalkan untuk memprediksi biaya pembangunan atau untuk memprediksi jumlah kebutuhan material, kita perlu sampaikan bahwa standar errornya adalah berapa. Nah, apabila telah diketahui standar errornya berapa, pada saat kita mempersiapkan, siapapun yang akan membangun rumah, akan mempersiapkan biaya, ya, diprediksi nih, luas bangunan sekian, oh total biayanya ternyata sekian.
Karena standar errornya misalkan berapa persen? Standar errornya 5%. Berarti nanti dari total itu kemungkinan bisa lebih 5%. Bisa saja nanti kurang nih, ternyata yang kita siapkan itu kurangnya berapa? Kurang lebih 5%. Atau bisa saja lebih dana yang kita siapkan. Lebihnya berapa ya? Kurang lebih 5%. Nah, ini adalah untuk memudahkan dari hal-hal yang sulit. Hasilkan rumus. Contoh, kalau kita tidak menciptakan rumus itu, untuk kita bisa memprediksi berapa sih biaya pembangunan rumah, misalkan saya akan bangun rumah tipe 72, gitu. Berapa sih total biaya pembangunannya? Nah, yang belum punya pengalaman tidak bisa menduga berapa sih biayanya. Kalau yang punya pengalaman berdasarkan pengalamannya, oh biasanya per meter persegi sekian. Kalau yang punya pengalaman, kalau yang nggak punya pengalaman, kita harus secara akademisi berdasarkan rumus. Kita analisis dulu, bagaimana menganalisisnya. Kita hitung dulu volume pondasinya berapa, volume galiannya berapa, volume betonnya berapa, volume dindingnya berapa, semua komponen bangunan kita prediksikan volumenya, ya. Semua kita prediksikan volumenya, baru kemudian kita menggunakan analisa SNI, analisa harga satuan SNI, untuk mengetahui analisa harga satuan pekerjaan, baru kita kemudian jumlahkan, baru bisa kita ketahui, oh ternyata untuk tipe 72 berdasarkan gambar ini, biayanya kurang lebih adalah sekian. Nah, itu kemungkinan tidak selesai seminggu. Bagi pemula, ya, kemungkinan itu untuk prediksi itu tidak selesai seminggu. Tapi kalau sudah seperti tadi tuh menggunakan statistik, analisis regresi, nggak usah berminggu-minggu, 1 menit beres, 1 menit selesai. Saya contohkan ini tadi yang punya siapa tadi, Haris Gustian ya. Nah, ini bukan, nah ini ya. Nah, contohkan ini, modelnya adalah ini. Kita X1-nya punya Haris Gustian itu apa tadi ya? X1-nya struktur, X2-nya luas dinding, X3-nya volume pondasi, X4-nya luas plafon. Saya pindahkan dulu tadi modelnya. Modelnya di mana tadi ya? Ini saya pindahkan dulu modelnya ke atas biar kita mudah. Kita pindah di sini. Nah. Ini modelnya. Ini simulasi modelnya, ini modelnya. Kemudian kita akan menghitung total biaya menggunakan model ini, memprediksikan. Nah, ini kita, nah seperti ini. Kita tinggal kalikan ini X1-nya, kalikan begini ya, kalau pakai Excel ya. X1-nya itu volume struktur. X1 volume struktur, misalkan ini kita akan memprediksikan yang nomor 7 ini ya. Misalkan yang nomor 7 ini total biayanya sekian berdasarkan data. Berarti X1-nya adalah ini, yang kemudian ini X2-nya dikali X2, X2-nya ini, kemudian dikali X3, X3-nya ini, yang kemudian dikali X4. X4-nya adalah ini. Oke. Berarti berdasarkan rumus,
berdasarkan rumus ini 1.529.000.000, tapi berdasarkan data ini 1.048.000.000. Nah, ini artinya di sini ada error, ya. Di sini masih cukup tinggi errornya karena data yang digunakan juga hanya sedikit. Ini untuk pembelajaran di sini. Kalau untuk membuat rumus yang akurat, berarti ini datanya harus banyak. Nah, ini maksudnya ya, Novita ya. Maksud dari output analisis menghasilkan model, ini modelnya menghasilkan rumus. Rumus untuk apa? Ya, kalau ini, yang ini contohnya hipotesisnya adalah rumus untuk memprediksi biaya. Nah, menggunakan rumus ini, inilah rumusnya. Ini simulasi rumusnya, dan ini rumusnya. Dan ini hasil perhitungan menggunakan rumus. Bandingkan dengan ini berdasarkan data. Berarti yang dibandingkan mana? Hitungan berdasarkan rumus dan hitungan berdasarkan data. Atau misalkan kita yang kedua nih, yang 54 juta, ini kita bisa copy. Nah, yang kedua berdasarkan rumus ini 56 juta sekian, berdasarkan data ini ternyata 64 sekian. Atau yang ini nomor 9. Nah, berdasarkan rumus ini 89 sekian, berdasarkan data ini 60 sekian. Nah, itu maksudnya ya. Bisa dipahami? Bisa ya? Silakan lanjut lagi, apa ya lagi yang mau ditanyakan? Sambil ngopi. Izin bertanya Pak. Silakan. Kan yang tadi yang hipotesis buat UAS yang tadi, kan kita harus mengumpulkan data yang kita punya ya Pak. Misalnya nggak seputar tentang rumah saja, ya sekitar lingkungan di pekerjaan. Misalnya saya kerja di Pak. Nah, misalnya saya ingin menganalisis tentang persinyalan kereta. Misalnya itu bisa nggak Pak? Bisa. Apa saja silahkan. Cuman di sini saya harapkan kan yang berkaitan dengan sipil. Kalau sinyal kereta masih kaitan dengan sipil tuh, transportasi. Ya. Ya. Boleh apa saja. Berarti tidak terpatok dengan harus bangunan rumah atau gedung gitu ya Pak? Tidak. Itu hanya contoh saja. Ininya silahkan kembangkan mau apa saja, terserah. Saya berikan gambaran tadi misalkan apa kapasitas jalan misalkan atau apapun silakan. Kapasitas daya tampung drainase misalkan. Dengan diketahui lebar, dalam, dan kemiringan drainase, maka bisa diketahui jumlah debit air yang mampu ditampung oleh drainase. Ya boleh apa saja silakan gitu. Oke, siap Pak, terkopi berapa? Atau jika mentok nih, Pak, saya kerjanya sekarang bukan di dunia konstruksi, di industri, misalkan industri tekstil atau apapun, misalkan saya kesulitan mempunyai data, misalkan studi literatur juga saya nggak dapat data, boleh nggak saya di pekerjaan saya, misalkan hipotesisnya itu untuk mengetahui
faktor yang mempengaruhi karyawan terlambat masuk kerja, misalkan. Ya boleh, silakan. Variabelnya apa saja nih yang memungkinkan karyawan itu terlambat masuk kerja, gitu. Silakan, kalau memang sama sekali nggak punya data. Kalau di dalam lingkup sipil kesulitan, gitu. Silakan. Yang penting masih statistik ininya. Itu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cara menulis artikelnya sudah paham? Atau perlu saya kasih penjelasan? Ya Pak, itu Pak cara menulis artikelnya Pak. Sebelum ke cara menulis artikelnya, saya sebetulnya ingin yakin dulu sudah paham belum melakukan analisis statistiknya. Sebetulnya harusnya paham. Saya merasa di dalam materi tutorialnya jelas menurut saya, gitu. Tapi saya nggak tahu menurut kalian itu tutorial saya bisa diikuti atau tidak, gitu. Karena menurut saya analisisnya mudah, itu gampang. Justru yang membutuhkan ide adalah bagaimana kita membuat hipotesis, bukan analisisnya. Hal sulitnya adalah hipotesis saya apa, data yang kita butuhkannya apa, cara mendapatkan datanya bagaimana. Nah, itulah hal yang tersulitnya. Jika ketiga itu bisa kita lakukan, menulis dan menganalisisnya itu hal yang mudah. Menulis dan menganalisisnya itu hal yang mudah, ya. Jika kita hipotesisnya sudah punya, kemudian kita bisa memprediksikan kebutuhan datanya apa, dan kemudian yang ketiga, kita bisa memperoleh datanya dengan cara bagaimana, itu selesai, analisis dan menulisnya itu gampang. 2-3 hari selesai, analisisnya katakanlah 1 jam, menulisnya mungkin 2 hari. Maka yang paling penting adalah kita punya ide hipotesisnya apa, kemudian kita bisa mengidentifikasi hipotesis seperti itu berarti membutuhkan data apa. Setelah kita identifikasi membutuhkan data apa, selanjutnya kita berpikir dari mana saya bisa mendapatkan data tersebut. Artinya dalam tugas ini kita jangan mengharapkan hipotesis kita jangan mengarah ke yang tidak mungkin kita mendapatkan data itu. Kalau kita tidak mungkin mendapatkan datanya, ya artinya tidak akan selesai. Maka dari itu boleh menggunakan data yang sudah saya share dengan hipotesis yang berbeda dengan jurnal saya. Boleh menggunakan data literatur dari jurnalnya siapa, gitu. Boleh. Atau dari skripsinya siapa, boleh. Ya. Atau menggunakan data di kerjaan kita nih, di pekerjaan kita. Terserah hipotesisnya mau apa. Tidak terbatas hanya lingkup bangunan rumah, bangunan ruko, tidak. Justru bangunan rumah dan ruko di sini yang disampaikan itu sebagai contoh. Oke, selanjutnya kalau nggak ada pertanyaan tentang analisisnya, saya akan lanjutkan dengan bagaimana cara menulisnya ya. Oke, walaupun nanti bisa mendengarkan YouTube pembelajaran saya di materi-materi di perkuliahan metodologi penelitian, itu bisa silahkan ditonton. Di sana lebih jelas ya, lebih jelas dibahas. Judul itu yang bagus harus bagaimana, abstrak itu yang ditulis harus apa saja, kemudian di
introduction atau pendahuluan atau latar belakang yang harus ditulis apa saja, literatur itu yang ditulis harus apa saja, metodologi penelitian yang harus ditulis apa saja, kemudian yang di hasil dari pembahasan harus ditulis apa saja, kesimpulan harus apa saja. Itu sebetulnya di YouTube saya di mata kuliah metodologi penelitian itu sudah saya jelaskan secara tuntas. Ya. Namun di sini saya juga ingin sampaikan pertama-tama adalah judul. Judul artikel atau juga judul jurnal, ya, atau juga judul skripsi, atau juga judul penelitian. Judul yang bagus itu harus bagaimana? Judul yang bagus itu harus memenuhi 3 variabel. PMR. Apa namanya? Variabelnya harus ada 3 variabel, yaitu PMR. Apa PMR? Problemnya apa? Metodenya apa? Kemudian resultnya apa? Nah, dalam judul itu 3 variabel itu, masalahnya apa, metode yang digunakannya apa, kemudian hasilnya yang akan kita ceritakan dalam penelitian kita itu apa. Contoh misalkan yang kayak tadi, hasilnya adalah model atau rumus gitu, yaitu merupakan hasil. Problemnya misalkan biaya pembangunan rumah atau ruko, itu merupakan problem. Metodenya adalah analisis regresi. Nah, bagaimana kita membuat kalimat, terserah nanti mau problemnya di depan atau problemnya di belakang, silakan, itu gak ada masalah. Mau problemnya di depan atau di tengah atau di akhir, gak masalah gitu. Yang penting itu dalam judul memuat 3 variabel tadi, ada masalahnya, ada metodenya, dan ada solusinya. Contoh tadi yang kita bahas di statistik, yang tugas tadi yang kita buka punya Aris Gustian, itu berarti problemnya adalah estimasi biaya bangunan. Itu berarti problem. Kemudian metodenya adalah analisis regresi, kemudian risetnya, hasilnya adalah model. Berarti kalau kita gabung jadi satu judul, model estimasi biaya pembangunan apa menggunakan analisis regresi, atau model regresi biaya pembangunan rumah, misalkan. Nah, itu satu judul. Modelnya adalah riset atau hasil, regresinya adalah metode, biaya pembangunannya itulah problem. Nah, itu dalam judul ya. Dalam judul yang bagus, judul itu harus memenuhi 3 variabel. Kemudian di dalam abstrak. Nah, abstrak itu biasanya kan maksimal 250 kata. Menulis abstrak itu maksimal 250 kata. Berarti kita harus sesingkat-singkatnya, padat-padatnya. Judul juga maksimal 11 kata di judul itu. Lebih dari 11 kata. Nah, jadi judul yang singkat mampu menyampaikan masalah, metode, dan solusi, ya itu sangat keren gitu. Misalkan cuma 8 kata atau 5 kata sudah mampu menyampaikan masalah, metode, solusi, keren gitu. Kemudian dalam abstrak, apa isinya? Abstrak tadi maksimal 250 kata. Isinya adalah PMR PMRCE gitu ya. Di abstrak itu PMRCE. Nya problem, harus ada variabel problemnya. Kemudian M-nya harus ada metodenya, M-nya metode ya. PMRCE. M-nya riset, hasil.
C-nya apa? C-nya contribution, kontribusinya apa? Kemudian E-nya apa? Evaluasi. Contoh dari hipotesis tadi, abstrak yang tepat apa? Ya. Abstrak yang tepat, problemnya apa? Memprediksi biaya pembangunan sangat penting. Ya. Memprediksi biaya pembangunan sangat penting, misalkan. Itu merupakan problem. Tapi sulit apabila boleh ditambahkan beberapa keterangan ya mengenai kita menganggap sulit itu kenapa kita bisa tambahkan kalimat ya. Untuk mengantisipasi kesulitan tersebut, maka dihasilkanlah model. Nah, berarti model itu risetnya. Model dihasilkan menggunakan analisis regresi. Itu adalah metodenya. Nah, beberapa saran boleh menyampaikan data analisisnya kalau regresi. Analisis regresi menggunakan sampling data dengan jumlah data sekian. Nah, itu adalah metode. Kemudian contoh dari tadi itu kontribusi. Kontribusinya apa? Ini kan PMR sudah nih. Problemnya adalah bahwa pembangunan rumah atau apapun membutuhkan biaya sehingga mengestimasi biaya itu penting. Tapi, nah berarti harus ada tetapi. Tapi sulit misalkan jika belum diketahui atau belum ada data gambar secara detail. Itu problem ya. Nah, solusi untuk mengantisipasi permasalahan tersebut adalah model. Nah, model ini adalah resultnya, hasilnya. Tadi sama, EMRCE itu bukan berarti harus berurutan dalam struktur kalimat, tidak ya. Boleh di mana saja. Susunan kalimatnya boleh di mana saja di dalam abstrak, tapi harus menyampaikan 5 variabel tadi. Contoh lanjutkan tadi untuk abstrak tadi tuh, misalkan kontribusinya apa? Model ini dapat digunakan untuk memprediksi biaya pembangunan apa? Misalkan itu adalah kontribusi. Kemudian evaluasinya apa? Model ini mempunyai tingkat error sekian persen. Itu adalah evaluasinya. Karena kita telah evaluasi ternyata model yang kita hasilkan itu mempunyai error. Nah, itulah yang disampaikan dalam abstrak. Karena dalam abstrak itu maksimal 250 kata. Jadi jangan menyampaikan hal yang bertele-tele. Langsung saja. Problemnya apa, kemudian metodenya apa, resultnya apa, kontribusinya apa, evaluasinya bagaimana. Langsung saja itu, dalam satu kalimat, menyampaikan itu. Masalahnya apa, metodenya apa, kemudian kalau dalam sekarang kan sudah jelas metodenya, analisis regresi, udah jelas ini. Udah nggak mikirin mau metode apa dalam tugas kita. Kemudian hasilnya apa? Mungkin hasilnya model, atau hasilnya tergantung hipotesis. Hipotesisnya misalkan mau mencari pengaruh variabel. Ya, berarti hasilnya, pengaruh dari suatu variabel tadi. Kalau hasilnya yang kita inginkan model, ya udah langsung model. Berarti hasilnya sudah jelas, nanti itu model. Kontribusinya untuk apa? Nah, berarti model yang kita hasilkan itu maksudnya untuk apa? Kita sampaikan. Kemudian evaluasinya apa? Mau akurat, mau error, mau apa, sampaikan itu evaluasi. Nah, itu di dalam abstrak. Ini nggak apa-apa, kita udah 1 jam lebih ya. Iya, Pak. Ya. Gak apa-apa, lanjut atau sudah ini? Saya tanya dulu nih.
lanjut atau sudah? Kok diem? Kalau diem itu berarti ya, tapi iyanya yang mana ya? Lanjutkan atau sudah? Segitu saja penjelasannya. Boleh dilanjutkan Pak, nyampe jam 12 aja nanggung. Lanjut? Dilanjut? Ya, sampai zuhur aja Pak, 15 menit lagi. Sampai zuhur ya? Oke. Ya. Nyampe jam 12 ya Pak. Oke. Neng Sofa, lanjut atau sudah, Neng? Gimana teman-teman aja Pak? Saya Gimana, ikut. teman-teman? Novita, lanjut atau sudah? Kan Pak. Lanjut. Lanjut. Oke. Kita kemudian lanjut ke introduction atau pendahuluan. Apa yang harus ditulis di dalam pendahuluan? Berarti yang harus ditulis di dalam pendahuluan adalah lingkup yang akan kita bahas atau yang akan kita tulis. Lingkupnya apa? Pertama-tama lingkup saja, satu paragraf, lingkup yang kita bahas, kita tulis. Lingkup penelitian ini atau lingkup pembahasan yang akan kita bahas adalah bla 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 bla. Lingkup. Ya, paragraf kedua apa yang harus ditulis? Paragraf kedua adalah masalah-masalah yang ada di lingkup tersebut. Di dalam lingkup yang kita bahas sering terjadi permasalahan A, B, C, D, E, F, G misalkan. Kita tahu dari mana masalah-masalah tersebut. Kita bisa dari fenomena yang kita lihat, bisa juga dikuatkan dari literatur-literatur. Penelitian terdahulu ini mengatakan problemnya ini, masalah-masalahnya ini. Boleh kita tuliskan sebanyak-banyak problem yang ada di dalam lingkup itu. Paragraf kedua. Kemudian paragraf ketiga apa di dalam pendahuluan? Paragraf ketiga, kita menyampaikan problem yang spesifik yang akan kita bahas. Misalkan di paragraf kedua tadi itu ada 10 problemnya. Nah, kita akan membahas salah satu dari 10 itu. Maka spesifik, kita di paragraf ketiga membahas tentang problem yang akan kita bahas. Diberikan alasannya oleh kita kenapa kita membahas problem itu. Itu paragraf ketiga. Paragraf keempat, ya, di paragraf keempat kita menyampaikan pertanyaan dari masalah, kemudian menyampaikan tentang harapan dari hasil yang akan kita capai. Jadi itu paragraf pertama lingkup penelitian atau lingkup dalam artikel. Paragraf kedua masalah-masalah yang ada dalam lingkup itu. Paragraf yang ketiga adalah masalah spesifik. Salah satu masalah boleh satu, boleh dua gitu. Ya, dari masalah yang ada dalam lingkup tadi. Yang keempat, kita buat pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian itu dari masalah yang spesifik tadi itu dibuatlah suatu kalimat yang kalimat tanya yang kemudian dilengkapi dengan rencana hasilnya yang dapat berkontribusi apa. Nah, itu secara garis besar itu aja, 4 paragraf saja itu di dalam latar belakang atau pendahuluan. Gak usah bertele-tele, panjang banget gitu. Yang penting itu bagaimana cara kita bisa menyampaikan secara singkat dan padat, tidak terlalu bertele-tele bahasanya. Nah, itu yang dimaksud dengan bahasa ilmiah, tepat menyampaikannya gitu. Bukan panjangnya suatu kalimat, tapi tepatnya menyampaikan suatu maksud dalam tulisan. Intinya ada 4
yang harus kita sampaikan di dalam latar belakang. Ya, intinya ada 4. Boleh 4 itu kita jadikan dalam 4 paragraf. Gitu. Pertama adalah lingkup, kedua masalah-masalah di dalam lingkup tersebut, ketiga masalah inti, salah satu atau 2 masalah yang kita sampaikan di paragraf kedua. Yang keempat adalah pertanyaan penelitian kita untuk menguatkan masalah spesifik kita yang kemudian disampaikan rencana, hasil, dan kontribusi apabila tercapai kita dalam menganalisis atau menghasilkan sesuatu di dalam pertanyaan kita. Kita membuat sebuah pertanyaan sendiri. Misalkan kita sudah bahas spesifik paragraf ketiga, ya. Di paragraf keempatnya, oleh karena itu penelitian ini harus menghasilkan model. Ya. Misalkan gitu ya, harus menghasilkan model. Untuk apa modelnya? Untuk memudahkan memprediksi kebutuhan material, misalkan. Apabila model ini dihasilkan, maka akan memudahkan bagi pelaksana konstruksi untuk menghitung dan menyediakan kebutuhan material pada proyek, gitu. Nah, tergantung tesis gitu ya. Nah, itu di pendahuluan. Kemudian yang ketiga di dalam literatur review. Dalam literatur review itu juga cuma 3 hal yang perlu kita sampaikan. Literatur review itu kita membaca jurnal orang lain yang berkaitan dengan tema kita tuh, lingkup kita itu apa. Lingkup kita itu berarti yang ada di pendahuluan tadi tuh di paragraf pertama. Berarti di literatur review yang kedua, kita membaca jurnal orang lain yang berada di lingkup yang kita tulis di pendahuluan kita. Dari satu jurnal, satu paragraf, apa saja yang kita tulis. Jadi dalam literatur review bisa 5 literatur yang kita baca, setiap literatur 1 paragraf. Jangan terlalu panjang menyampaikan. Apa yang harus disampaikan dalam satu jurnal yang harus kita sampaikan itu apa? Harus kita sampaikan penulisnya siapa, tahun berapa, kemudian masalah yang dibahasnya oleh mereka itu apa, metode yang digunakan oleh mereka apa, dan hasil yang diperoleh oleh penelitian terdahulu itu apa. 4 termasuk penulis dan tahun gitu ya. Isinya cukup 3. Masalah, metode, dan solusi. Nah, itu masalah, metode, dan solusi itu dalam 1 paragraf. Itu di dalam subbab literatur review. 1 paragraf. Misalkan Sofa Lailatul Ma'arifah 2020 meneliti tentang apa, dengan permasalahan yang dibahasnya adalah apa, menggunakan metode apa, menghasilkan apa. Udah itu aja. Itu saja. Jadi 1 literatur, 1 paragraf. Kemudian paragraf kedua, Novita Aprilia 2020, misalkan. Dalam lingkup penelitian tentang apa, membahas permasalahan apa, menggunakan metode apa, menghasilkan apa. Udah begitu saja. Terus misalkan sampai 5, berarti terdiri dari 5 paragraf. Baru ditutup dengan paragraf terakhir. Ya, di literatur review itu ditutup paragraf terakhir itu adalah statement kita sebagai penulis. Apa isinya? Paragraf terakhir. Isinya adalah berdasarkan literatur sama-sama membahas tentang lingkup apa, masing-masing menggunakan metode yang berbeda-beda, menghasilkan solusi yang berbeda-beda, tapi terdapat kesamaan metode misalkan dengan kita, atau kesamaan permasalahan dengan kita.
Perbedaannya adalah, nah baru kita nyatakan perbedaannya kita dengan yang orang lain itu apa, di mana, silakan sampaikan. Harus kita menemukan perbedaannya ada di mana. Jika orang lain membahas bangunan ruko, sedangkan saya membahas bangunan rumah, misalkan. Jika orang lain penelitian terdahulu membahas ruko dan rumah, sedangkan saya membahas khusus bangunan, khusus komponen dinding, misalkan. Orang lain membahas semua material bangunan rumah dan ruko, saya khusus fondasi bangunan rumah, misal gitu ya. Tetap harus ada perbedaannya. Nah, itu berarti di dalam literatur review. Kemudian selanjutnya di dalam metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu kita menyampaikan tahapan-tahapan untuk mencapai hasil. Tahapannya berarti dari STAR. Setelah STAR itu ngapain? Misalkan mengumpulkan data. Kemudian yang kedua, ngapain? Misalkan menganalisis data. Berarti di sana tinggal diterangkan, mengumpulkan data caranya bagaimana, menganalisis data itu menggunakan metode apa, kemudian menyampaikan hasil dan pembahasan itu yang disampaikannya apa saja, dan kemudian kesimpulan. Nah, biasanya dilengkapi dengan gambar alur, diagram alur penelitian di metodologi penelitian itu. Jadi logikanya yang perlu kita sampaikan di dalam metodologi penelitian, ibarat kita menyampaikan resep membuat telur dadar. Ibarat kita membuat resep membuat telur dadar. Sampai telur dadar itu jadi itu pertama-tama adalah menyiapkan telur. Misalkan, nah, dalam kalimat boleh saja kita sampaikan, telur disiapkan dengan cara membeli di warung A. Dengan jumlah telur yang kita siapkan adalah sekian. Kemudian yang kedua, tahapan berikutnya adalah menyiapkan bumbu-bumbu yang terdiri dari A, B, C, D. Yang ketiga, menyiapkan peralatan. Kemudian yang keempat, barulah cara membuat telur dadarnya. Pecahkan telur, tuangkan ke dalam mangkok misalkan. Kemudian apa lagi? Diaduk atau enggak itu? Misalkan gitu, logikanya begitu tuh, metodologi itu begitu logikanya. Setelah diaduk-aduk, tuangkan bumbu apa-apa masukkan diaduk, kemudian nyalakan kompor, taruh penggorengan, tuangkan minyak berapa miligram, misalkan sampai mendidih, kemudian telur yang sudah diaduk dituangkan ke dalam gorengan, balik berapa kali, setelah itu diangkat matang. Nah, logika metodologi itu adalah seperti itu logikanya. Nah, kalau kita akan membahas suatu masalah, berarti kita akan menyampaikan langkah-langkahnya untuk mencapai suatu hasil. Contoh misalkan akan menghasilkan model cara tadi itu. Jadi langkah-langkahnya, pertama misalkan studi literatur, pengumpulan data, atau identifikasi data misalkan. Kemudian selanjutnya pengumpulan data dan seterusnya. Jadi ada kalimat dan ada gambar alur penelitian merupakan gambar alur penelitian itu merupakan rangkuman dari kalimat-kalimat yang kita sampaikan dalam metodologi penelitian. Cara menyampaikannya, membuat kalimatnya adalah logikanya cara tadi gitu, cara kita membuat resep dadar telur gitu. Langkah-langkahnya sampai apa sampai menjadi dadar telur itu. Logikanya seperti itu. Nah, baru di bab 4 tentang hasil dan pembahasan apa yang harus kita tulis. Berarti kita menuliskan tahapan tadi yang kita sampaikan di dalam metodologi penelitian. Kalau di dalam metodologi penelitian itu adalah cara-caranya secara singkat, kalau di dalam disampaikan berdasarkan datanya. Kemudian
sampai analisisnya menggunakan apa, misalkan SPSS, analisis regresi SPSS atau Excel misalkan. Sampaikan output analisisnya adalah demikian. Output ini mengartikan apa? Output ini mengartikan apa? Output ini mengartikan apa gitu. Sampai yang terakhir, sehingga berdasarkan output analisis menghasilkan sebuah model. Nah, itu kayak contoh tadi modelnya sampaikan. Baru ditarik kesimpulan. Kesimpulannya apa? Berdasarkan penelitian ini, bahwa permasalahan apa tuh tadi di belakang itu? Yang spesifik kita. Yang paragraf ketiga tadi. Dapat diselesaikan menggunakan metode apa yang menghasilkan hasilnya, misalnya yang menghasilkan rumus, sehingga rumus ini dapat digunakan untuk apa, dan evaluasinya, kontribusinya disampaikan, evaluasinya disampaikan, agak detail dari abstrak, kesimpulannya itu agak detail dari abstrak ya. Hanya saja kalau di kesimpulan itu lebih menekankan terhadap hasil, kontribusi dan evaluasi gitu ya. Sedangkan di abstrak itu tadi ada 5 PMR GE gitu ya, problem, method, result, contribution dan evaluation. Saya rasa itu ya, cukup ya. Ya, Pak. Untuk lebih jelas lagi, saya sudah membuat video pembelajaran tuh tentang penulisan, tentang proposal penelitian, tentang penulisan jurnal. Silakan di video YouTube saya. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, kalau yang saya sampaikan tadi kan secara singkat saja. Di dalam YouTube itu khusus tuh membahas judul, membahas abstrak gitu. Masing-masing step itu saya bahas secara tuntas itu. Silakan saja ditonton videonya. Yang kemudian untuk menghasilkan tugas proyek ini sebagai pengganti UAS ini, ya boleh bimbingan. Bimbingan bisa secara online melalui WA, email, atau mau offline kita ketemu langsung, misalkan kurang jelas kalau secara online, ya boleh ketemu, nggak janjian saja, mau ketemu di mana, hari apa. Oke, cukup ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, dalam lab session ini itulah yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan secara bersama-sama. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, mendapatkan informasi-informasi yang baik untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kemudian ya pasti saya banyak salahnya ketimbang benernya ya. Oleh karena itu saya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.